Halo semuanya, mari kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang alkena dan alkuna, setelah minggu lalu kita belajar tentang alkana. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna. Alkana, alkena, dan alkuna merupakan suatu deret homolog. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2, ikatannya tunggal, dan namanya berakhiran -ana. Lalu untuk alkena, rumus umumnya adalah CnH2n, ikatannya ada yang rangkap 2, atau di struktur dituliskan dengan sama dengan seperti itu, dan namanya berakhiran dengan -ena. Lalu untuk alkuna, rumus umumnya adalah CnH2n-2. Ikatannya ada yang rangkap 3, sedangkan namanya, seperti pada sebelumnya, alkena berakhiran dengan -ena, maka alkuna berakhiran dengan -una. Alkena. Seperti yang disebutkan sebelumnya, alkena merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 2. Nama untuk rantai utama diambil dari nama alkana dengan merubah akhiran -ana menjadi -ena. Contohnya seperti ini. Alkena dengan jumlah atom C2, rumus molekulnya adalah C2H4. CnH2n+2. C2 hanya berarti 2 kali 2, 4. Namanya menjadi etena. Lalu misalnya untuk C-nya 6. C6 hanya 12 karena 2 kalinya, lalu namanya menjadi heksena. Ingat, untuk akhirannya semuanya berakhiran dengan -ena. Begitu juga dengan una misalnya. Untuk alkuna, C-nya 3 misalnya. C3, karena alkuna itu rumus umumnya CnH2n-2, maka menjadi C3H4. Karena 2 kali 3 dikurangi 2, 4. Namanya menjadi propuna. Seperti itu untuk pemberian namanya. Lanjut. Untuk alkuna tadi, sama-sama hidrokarbon alifatik tak jenuh, lalu memiliki ikatan rangkap 3 di antara atom C-nya. Namanya berubah menjadi una. Lalu kita akan bahas masing-masing kegunaan dari alkana, alkena, dan alkuna. Ini cukup banyak, tetapi secara umum kegunaan alkana adalah sebagai bahan bakar. Dan ini alkana merupakan komponen terbesar di dalam minyak bumi. Misalnya kita ambil contoh, propana ialah komponen utama pada gas LPG yang digunakan untuk memasak sehari-hari. Lalu untuk alkena, ada beberapa kegunaannya, misalnya etena, dipakai untuk bahan baku pembuatan plastik polietena, lalu propena digunakan untuk membuat plastik. Sedangkan alkuna, kegunaannya yang paling populer adalah etuna atau nama lainnya gas asetilena. Asetilena ini dikenal sebagai gas karbit. Jika kalian pernah mematangkan buah dengan karbit, nah itu gas yang dihasilkan adalah gas etuna. Gas karbit ini dihasilkan dari batu karbit yang direaksikan dengan air. Selain untuk mematangkan buah, gas karbit ini atau etuna juga digunakan untuk mengelas atau memotong logam. Setelah ini, mari kita pindah ke whiteboard untuk menjelaskan bagaimana tata nama dari alkena dan alkuna. Sudah pindah ke whiteboard, sekarang kita akan menerangkan bagaimana caranya menentukan tata nama alkena dan alkuna. Di sebelah kiri ini sudah ada alkena, karena di sini ada ikatan rangkap 2, sedangkan di sebelah kanan ada alkuna, karena dia memiliki ikatan rangkap 3 di sini. Sebenarnya, tata nama alkena dan alkuna itu sama atau mirip seperti alkana, tetapi ada tambahan aturan. Langkah pertamanya sama, kita tentukan rantai utama, yaitu rantai C yang paling panjang. Tetapi untuk alkena dan alkuna ini, ada aturan tambahannya yaitu rantai utamanya harus mengandung ikatan rangkap. Nah, sekarang kita lihat mana rantai yang paling panjang di senyawa sebelah kiri ini. Kalau kalian jawab yang lurus, salah, karena ada rantai yang lebih panjang lagi, yaitu dari bawah. Jadi kalau dari atas kita punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau dari bawah kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
jadi lebih panjang yang dari bawah. Mari kita kotaki rantai utamanya. Ini rantai utamanya. Lalu kita beri nomor. Nomor di alkena ini adalah yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Kita lihat di sini. 1, 2, 3. Ikatan rangkapnya ada di sambungan nomor 3. Ternyata di sini juga sama. 1, 2, 3. Berarti tidak masalah. Sekarang kalau misalnya ternyata kedekatannya sama antara ujung dengan ikatan rangkapnya, langkah selanjutnya adalah lihat cabangnya, cari cabang yang paling dekat. Ternyata di sini sama juga, karena dari bawah cabangnya nomor 3, dari kanan cabangnya nomor 3 juga. Jadi untuk kasus seperti ini, kamu bebas menentukan dari mana nomornya. Mari kita beri nomor di sini 1 dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini. Lalu kita beri nama seperti kemarin. Tentukan nama cabangnya dulu beserta posisinya. Kita punya cabang CH3 dan CH3 di sini. CH3, ingat namanya adalah metil. Ini juga metil sama aja. Jadi kita punya 2 metil. Kita punya 2 metil di C nomor 3 dan C nomor 4. Jadi namanya menjadi 3,4 di metil, karena ada 2 ya, ingat ada 2 metil jadinya dimetil. Lalu kita sebutkan ikatan rangkapnya ada di nomor seberapa. Gampangnya ada di sambungan nomor berapa. Ini sambungan pertama, sambungan kedua, sambungan ketiga. Berarti dipisahkan dengan tanda hubung lagi 3. Strip, karena rantai utamanya 6, namanya menjadi heksena. Jangan lupa karena ini alkena, maka belakangnya berakhiran dengan ena. Begitu. Lalu kita lanjut ke alkuna. Sama langkahnya, kita tentukan rantai utamanya. Harus mengandung ikatan rangkap 3. Untuk ini, rantai utamanya adalah yang lurus. Ini yang paling panjang adalah yang lurus. Kita beri nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Sudah jelas di sini ya, dari ujung kiri dan ujung kanan lebih dekat yang ujung kiri karena ikatan rangkapnya ada di sini. Jadi di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini. Lalu kita punya cabang, ada 3 cabangnya. Metil, metil, dan etil. Ingat, untuk menamai, kita urutkan sesuai dengan abjad dari cabangnya itu. Di sini E, di sini M, maka kita dahulukan yang E, etil. Kita tentukan etil nomor berapa, di situ etil nomor 4. 4, strip, etil. Strip, punya cabang metil lagi, di nomor 5, ada 2. 5,5, karena sama-sama di nomor 5. Strip lagi, dimetil. Ini karena metilnya ada 2. Lalu nama rantai utamanya beserta posisinya, jangan lupa posisi ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya di sini ada di sambungan nomor 1. Jadinya strip 1, strip heksuna, karena dia alkuna. Begini caranya.